Begitulah cara untuk hidup. Ketika kakeknya meninggal, dia meninggalkan sebuah kastil yang megah. Ketika dia mewarisinya, untuk membayar pajak warisan yang tinggi, dia dan pacarnya merenovasinya dan membukanya untuk umum. Sejak saat itu, kastil ini menjadi pusat aktivitas komersial. Langkah pertama dalam proses renovasi interior tentu saja pembongkaran. Pada awalnya, Ian dengan hati-hati merobohkan batu bata satu persatu, dan kemudian dia langsung menuju ke batu bata. Tapi ada saatnya semua orang menjadi malas. Daphne, di sisi lain, dipandu oleh ayahnya untuk mempertahankan ubin lantai yang lepas. Pertama, Anda mencungkil ubinnya lalu dia mengikis lapisan perekat dan kemudian menyelipkan ubin kembali. Dan kemudian ketukan lembut dengan palu dan selesai. Kemudian mereka menghapus lantai lama di kamar mandi. Dan kemudian pekerjaan pipa dan listrik yang tidak mereka kuasai. Mereka harus memanggil pekerja profesional untuk membantu mereka. Setelah memasang pipa ledeng di kamar mandi, Benoit memberi mereka saran yang lebih baik, dan dia datang untuk membantu mereka merombak kamar mandi. Setelah memindahkan sebuah dinding, dia menyesuaikan pintu ke kanan. Sebenarnya, Benoit sendiri mengelola sebuah kastil. Dia memiliki banyak pengalaman dalam renovasi. Dia memberikan banyak saran kepada Daphne saat pertama kali merestorasi kastil, dan mereka menjadi teman dekat. Selama pekerjaan restorasi, Ian membantu para pekerja dan mempelajari keterampilan mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah proyek renovasi kastil yang begitu besar. Saya bisa melakukannya sendiri tanpa mengeluarkan uang. Setelah para pekerja memasang Eternit, mereka mulai mengecat dinding untuk pertama kalinya. Harus saya katakan, mereka cukup bagus dalam hal itu. Renovasi kantor juga akan dimulai. Lagi pula, ketika cuaca semakin hangat, pasti akan ada lonjakan bisnis. Area resepsionis harus formal. Mereka mulai dengan menghapus wallpaper, karena wallpaper mungkin lebih tua dari mereka. Hampir tidak mungkin untuk merobeknya secara utuh. Atas saran seorang teman dari internet, mereka membeli mesin uap. Dengan bantuan mesin uap itu, membuat pekerjaannya jauh lebih mudah. Kemudian Daphne memanggil seorang pedagang untuk memesan tirai untuk kastil. Mereka menyesuaikannya agar sesuai dengan gaya setiap ruangan. Setelah mengukur beberapa jendela untuk kastil sebesar ini, hari itu berakhir. Ini adalah hari yang indah. Tanaman merambat di dinding inilah yang akan mereka bunuh hari ini. Gergaji mesin rusak karena terlalu sering digunakan, tapi Ian membeli yang baru. Pintu ini juga mengingatkan Daphne saat dia masih kecil. Dia sering menyelinap ke sini untuk bermain dengan para tetangga. Setiap batu bata penuh dengan kenangan masa kecil. Lalu mereka turun ke ruang bawah tanah, dan kemudian mereka memperbaiki jendela yang berkarat, dan kemudian lapisan cat. Hari itu sibuk dan memuaskan. Dan untuk minggu berikutnya, Daphne kembali ke California bersama keluarganya. Ian ditinggal sendirian. Dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada kesendiriannya dengan bekerja. Dia mulai membersihkan sphinx di sepanjang parit, dan mengambil gergaji mesin untuk merapikan dahan-dahan pohon untuk menghabiskan waktu. Seminggu berlalu dengan cepat. Daphne kembali dengan membawa perabot pertama yang dia beli untuk kastil. Dan Ian telah menemukan pelabuhan. Aku iri dengan cinta mereka.